Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Azizul dari kelas 2 TIF. Jadi pada kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai demo game Pipo yang sudah saya buat dan penjelasan bagaimana cara membuat game demonya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan videonya. Baiklah, di sini mungkin saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk pada bagian pertama-tama teman-teman bisa download dulu Unity Hub-nya, lalu bisa langsung pilih new project, lalu akan masuk ke tampilan pertama di sini. Pada bagian scan di sini akan ada settingan untuk kameranya, teman-teman. Ini pada bagian kamera ini kita bisa setting untuk warnanya, latar belakangnya apa, posisinya gimana, teman. Ini merupakan untuk settingan pada bagian kameranya, teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama itu kita membuat untuk player satunya. Nah, pada bagian player satu ini teman-teman bisa tambahkan dulu terlebih dahulu, yaitu pada bagian teman-teman. Nah, pada bagian sprite teman-teman bisa klik kanan lalu create, lalu bisa dipilih ingin meng-create apa ya, teman-teman. Di sini kita create player dan untuk ballnya. Nah, setelah kita buat di pada bagian projectnya, teman-teman tinggal tarikkan saja ke sini, lalu nanti akan terbuat dia nih player 1. Nah, bagaimana sih settingan pada player 1 dan player 2 nya? Pada player 1 kita masukkan yang pertama itu right body, yaitu dengan body tipe itu cinematic, berarti dia tidak ada gaya tetapi dia bisa digerakkan ya, teman-teman. Bisa dia seperti scroll ke atas dan ke bawah. Nah, untuk pada bagian box collider, kita di sini pakai box collider 2D. Kita cukup tambahin edits, lalu tambahin box collider, maka akan menambahkannya sesuai dengan persegi panjang playernya. Dia akan membungkus persegi panjangnya. Jadi ketika ada yang menyentuhnya nanti langsung ada efek fisikanya itu mantul gitu, atau langsung memantul dia bolanya ketika mengenai persegi panjangnya. Itu box collider. Nah, lalu bagaimana sih untuk script pada bagian player control script? Di sini teman-teman tinggal bisa juga sebelah sini add komponen, lalu bisa pilih cari new script, bisa juga. Atau teman-teman dari sini juga bisa pada bagian folder script, klik kanan lalu bisa create, lalu bisa pilih change script. Lalu ketika itu teman-teman tinggal tarik saja pada bagian player satunya, tinggal ditarik gini ke add komponen, maka dia akan otomatis langsung buat player control. Nah, pada player control 1 saya menggunakan settingan untuk naik ke atasnya itu menggunakan W, lalu ke bawahnya itu menggunakan S. Di sini teman bisa atur speednya, lalu bandorinya. Nah, bagaimana sih codingannya? Ini untuk codingan pada bagian player control script. Oke, kita langsung masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, pada bagian player control di sini kita buat public key up button. Ini untuk yang button saya tadi bilang ya, teman-teman bisa menggunakan W atau bisa menggunakan S. Lalu ada kecepatan geraknya, batas atas bawahnya berapa. Terus nih untuk right body pada racket ini. Lalu ada variabel untuk skor pemain, lalu ada sebagai titik tumbukan terakhir dengan bola. Nah, pada method void star di sini kita before the first frame update. Lalu pada method ini pada method update untuk digunakan untuk mendapatkan kecepatan raketnya sekarang. Jika pemain tombol ke atas akan beri kecepatan positif ke Y ke atas, dan jika pemain menekan yang tombol ke bawah maka akan ke kecepatan negatif ke Y ke bawah. Sini ada settingannya. Lalu jika posisi raket melewati batas, kembali keluar batas tersebut. Jika posisi raket melewati batas, kembalikan ke batas atas tersebut. Sini settingan if dan else logikanya. Lalu di sini ada method untuk menaikkan skor pemain sebanyak 1. Jika dia telah terkena set wall yang di kiri dan kanan, maka akan menambahkan skornya. Nah, jika selesai maka skornya akan direset menjadi 0 lagi. Di sini ada method skor untuk mendapatkan nilai skor. Lalu ada metode untuk mengasih informasi titik kontak dari kelas lain. Lalu di sini juga ada ketika terjadi tumpukan dengan bola, rekam titik kontaknya gitu. Nah, ini untuk merupakan pada bagian player control, teman-teman. Lalu next kita masuk pada player 2 ini sama aja. Cuma di sini saya bedain aja, kalau dia player 2 itu kita menggunakan up arrow dan down arrow. Nah, lanjut pada bagian yang ketiga itu pada bagian bola. Nah, pada bagian bola sama seperti tadi, kita tinggal pilih kepada bagian mana ya?
sprite kita add, create. Lalu pada bagian 2D kita bisa pilih apa, teman-teman. Lalu atau kita bisa juga ngambil dari luar ya teman-teman, PNG dari luar, tinggal kita tarik ke dalam asset sprite ini. Lalu kita tarik ke sini bola. Nah pada bagian bola ini kita bisa atur posisinya di mana, rotasi, scalingnya, ukurannya berapa. Lalu gini kita pilih pakai dynamic ya, jadi dia akan ada efek fisikanya teman-teman. Lalu pada bagian collidernya juga ada. Nah pada bagian collider ini kita isi materialnya menggunakan pingpong. Nah pada bagian pingpong ini dia bentuknya seperti bulat teman-teman. Nah di sini kita atur bounciness-nya supaya dia bisa memantul untuk bolanya. Tinggal kita create, nanti cari physical material, kita pilih yang ini yang bulat teman-teman. Lalu baru kita tarik ke sini. Lalu kita buat juga script untuk pada bagian ball controlnya. Kita tarik, lalu kita inisialisasi force-nya berapa, 100 dan 15. Nah ini kita lihat codingan pada bagian ball control ya teman-teman. Nah di sini kita miliki kelas nama ball control, lalu ada untuk rack bodinya 2D bola, lalu ada untuk besar gaya awal X dan Y. Lalu di sini ada metode untuk mereset bolanya ketika sudah poinnya sudah 0 atau setelah P5. Lalu ada metode untuk push ball. Lalu ada metode untuk restart game, untuk memulai gamenya kembali. Metode untuk start mulai game. Lalu ada metode ketika berlanjut dari sebuah tumbukan, rekam titik tumbukan tersebut. Lalu ada metode untuk mengakses informasi titik asal lintasan. Lalu ada metode update yang isinya kosong. Nah ini merupakan untuk pada bagian script ball control teman-teman. Nah lalu kita masuk pada bagian kita masuk kepada bagian walls, pada bagian dinding. Nah di sini kita memiliki beberapa perbedaan untuk pada bagian right, left, bottom, dan top wall. Nah pada bagian top wall ini kita cukup mengatur box college-nya teman-teman, supaya dia akan ketika ini dia akan memantul ya teman-teman ke bawah. Jangan lupa di checklist juga, sama seperti pada bagian top wall, bagian atasnya juga. Nah di sini yang perbedaannya pada bagian right dan left, karena ini akan digunakan untuk poin dari player 1 dan player 2. Nah pada bagian right hall di sini sama juga kita atur box collect-nya. Lalu kita jangan lupa checklist untuk trigger. Ketika dia main ini akan mendapatkan poin pada player 1. Ini jangan lupa di checklist teman-teman. Nah pada bagian script ini nanti bagaimana sih pada bagian script set wall. Nah ini merupakan bagian script pada set wall. Ini kita import dari player control untuk playernya, jika skornya akan bertambah jika menyentuh dinding ini. Lalu ada kita tambahin juga private game manager. Lalu ada method on trigger N2D. Jika dia objek tersebut nama, maka tambahkan skor ke pemain. Yang ini pada bagian bola harus sesuai dengan nama scan kita di sini teman-teman. Lalu pada isinya cuma itu, metode startnya kosong dan metode update-nya kosong. Nah jika player score sudah mencapai max yang kita atur pada game manager nanti, maka dia akan merestart gamenya. Nah ini merupakan codingan untuk pada bagian side wall ya teman-teman. Lalu kita masuk pada bagian game manager. Nah pada bagian game manager nih kita langsung ke codingannya saja teman-teman, karena dia tidak ada diapa-apain, cuma nanti digunakan untuk memanggil player 1, player 2, ball, trajectory, dan max score-nya. Lihat codingannya. Nah di sini akan menampilkan nih pemain 1, untuk pemain 2, untuk pada bagian bola yang kita panggil tadi di sini scriptnya. Lalu ada juga trajectory untuk nanti bagian lintasan bola, lalu untuk max score, dan untuk debug info debugnya. Di sini ada method start untuk mulai pemainnya. Nanti kita mulaikan dari player 1, player 2, bolanya juga, dan bola collidernya. Lalu ada method on GUI untuk memberitahu info debug text-nya, nanti bola masanya berapa, velocity-nya berapa, speed-nya berapa, momentum, friction, last impulse from player 1 dan last impulse from player 2. Lalu di sini ada untuk menampilkan debug window. Lalu di sini akan menampilkan skor pemain 1 yang pada bagian atas tadi teman-teman. Lalu ada juga untuk menampilkan skor pemain 2.
Lalu ada button untuk tombol restart kalau kita ingin mulai ulang gamenya. Lalu jika pemain satu menang atau mencapai skor maksimal, maka akan memberitahu player mana yang menang. Jika pemain 2 yang sampai max score, maka akan memberitahu player 2 yang menang. Oke, ini untuk merupakan info warna dari background GUI-nya. Lalu pada bagian terakhir kita akan membuat lintasan bola. Pertama-tama sebelum itu kita install dulu GitHub yang sudah ibu kasih. Lalu kita impor, maka akan menampilkan Kunal Tandon ini. Nah, baru kita buat scan baru dengan nama trajectory. Lalu kita masukin, jangan lupa kita masukin dot yang dalam pada bagian dot sprite, kita tarik masukin ke dalam dot. Lalu setelah itu kita buat ball art collection untuk lintasan bolanya atau seperti bayangan bolanya. Lalu kita atur warnanya menjadi A nya itu kita buat 80. Lalu jangan lupa pada bagian ini juga kita tambahkan codingan atau tidak. Oh, tidak ada, cukup nambahkan kita atur warnanya teman-teman. Jangan lupa di checklist. Nah, lanjut pada bagian trajectory. Kita di sini ada codingannya kah? Ada. Baru pada trajectory kita buat codingan script dengan ini teman-teman. Nah, di sini kita panggil untuk ball control, circle ball collider, dan rig body collider. Lalu kita panggil untuk bayangannya yang ditampilkan titik tumbukan, inisiasi status pantulan lintasan. Lalu untuk titik tumbukan yang digeser. Lalu sini kita miliki method start, method update-nya. Nah, jika jika terjadi tumbukan dan tumbukan tersebut tidak dengan bola, karena garis lintasan digambar dengan titik tengah bola. Nah, jika true, gambar bola bayangan diprediksi di titik tumbukan. Jika selain itu, maka akan menyembunyikan bola bayangannya teman-teman. Nah, ini merupakan untuk pada bagian trajectory. Nah, pada bagian trajectory ini kita tambahkan script dari ball dan ball out collision. Ini teman-teman, kita tambahin juga ball out collision tuh di pada bagian trajectory. Kita add ball collision, kita tarik sini. Nah, maka akan menampilkan garis lintasan bola yang sudah kita buat tadi, yang pada di demo di awal. Nah, bagaimana sih cara kita membuat setelah itu semua selesai, tidak ada error? Bagaimana cara kita membuat dia menjadi file exe? Tinggal kita ketuk supaya bisa dipakai di Windows, Mac dan Linux. Kita bisa pilih file, lalu build setting, lalu kita pilih Windows berapa. Kita pilih untuk Windows, Mac dan Linux, lalu kita pilih target platformnya apa. Lalu tinggal kita build saja teman-teman dengan Intel 64-bit build. Maka dia akan otomatis masuk ke pilihan folder yang mana kita mau buat. Baru kita buat pada bagian ininya, pada game pingpong kita buat builds, lalu kita pilih, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini, gamepingpong.application. Dan di sini kita akan membuka file game pingpong yang sudah kita buat pada awal demo game tadi. Akan kita coba tes teman-teman. Oke, kita game pingpong. Karena teman loading dia. Nah, ini berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin sekian saja untuk video saya mengenai penjelasan game pingpong yang sudah saya demokan ini. Saya harap mendapatkan nilai maksimal. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.